Pagi itu, langit tampak mendung. Matahari belum benar-benar naik ketika Putra berdiri di depan meja kerja yang sudah ditempatinya hampir 7 tahun. Di atas meja, sebuah kotak kardus coklat sudah penuh dengan barang-barang pribadinya. Mug hadiah dari Dahlia, buku catatan lusuh yang dulu ia pakai mencatat ide-ide kerja, bahkan foto kecil mereka berdua saat masih berbulan madu di Dieng juga ikut terkemas. Putra menarik napas panjang. Suara detik jam dinding terasa lebih keras dari biasanya. Ia menatap meja itu satu kali lagi, lalu menutup kardus dan mengangkatnya pelan-pelan. Tidak ada yang mengantarnya keluar. Hanya sapaan basa-basi dari 1-2 teman yang entah tulus atau sekedar formalitas. Pemberitahuan pemutusan kerja itu datang 3 hari sebelumnya dengan alasan efisiensi. Putra tidak marah, tapi hatinya remut. Apalagi saat ia melihat orang lain masih tetap duduk manis di mejanya dengan seragam yang sama. Saat melangkah keluar dari kantor itu, hujan mulai turun rintik-rintik. Ia berjalan menuju halte dengan langkah berat. Tangannya menggenggam kardus itu erat, seolah itu satu-satunya sisa harga dirinya. Sesampainya di rumah, Dahlia menyambut dengan senyum seperti biasa. Ia sedang di dapur, mengenakan daster biru muda dan celemek bergambar buah. Aroma tumisan bawang putih menyambut dari pintu dapur. "Pulang cepet banget, Mas?" tanya Dahlia sambil membalikkan badan. Putra hanya mengangguk. Ia tidak langsung menjawab. Kardus di tangannya ia letakkan di atas meja makan, lalu duduk di kursi sambil memandangi hujan dari jendela. Dahlia menyusul, menghapus tangan di celemek lalu duduk di sebelah suaminya. "Kamu sakit?" tanyanya pelan. Putra masih diam. Lalu dengan suara serak ia berkata, "Aku diberhentikan." Dahlia terdiam. Matanya menatap Putra lama, mencoba mencari kebenaran di balik ucapannya. Tapi saat melihat mata suaminya yang sayu dan sorot matanya yang kosong, ia tahu itu bukan candaan. Ia tidak langsung berkata apa-apa. Tangannya meraih tangan Putra, menggenggamnya erat. "Ya udah, yang penting kamu pulang," ucapnya singkat. Putra hanya menunduk. Hari-hari setelah itu, Putra lebih banyak diam. Ia tidak suka bicara soal pekerjaannya yang hilang. Ia hanya bilang ke Dahlia kalau butuh waktu untuk menenangkan diri. Lalu ia mulai sering pergi memancing. Awalnya hanya 2 jam, lalu menjadi setengah hari. Bahkan kadang pagi-pagi sudah berangkat dan baru pulang saat matahari tenggelam. Dahlia tidak langsung komplain. Ia pikir itu cara Putra menenangkan diri. Ia tetap masak, tetap menyuduhkan kopi, dan tetap menyambut suaminya dengan senyuman. Tapi makin lama, senyum itu mulai pudar. Karena setiap kali Putra pulang, tubuhnya bau lumpur dan matahari. Tangannya bau ikan. Tapi bukan itu yang membuat Dahlia risih. Melainkan kenyataan bahwa Putra tak lagi banyak bicara, tak lagi membelai rambutnya, tak lagi tertawa di ruang tengah seperti dulu. Dan yang paling membuat hatinya perih, Putra tak pernah menyentuhnya. Malam-malam mereka jadi dingin. Bukan hanya karena kipas angin yang berputar pelan di langit-langit kamar, tapi karena jarak hati yang makin lebar. Putra sendiri tidak menyadari hal itu. Baginya pancing dan danau adalah pelarian. Tempat ia merasa tidak dituntut apa-apa, tidak dihakimi, tidak perlu menjelaskan kegagalannya sebagai suami. Ia menikmati suara pelan air yang beriak, embusan angin sore yang menyejukkan kepala, dan kesunyian yang tidak menuntut jawaban. Namun ia lupa bahwa di rumah ada seorang istri yang diam-diam menahan rindu, yang menanti belayan dan pujian, yang ingin dipeluk dan dimanja, bukan hanya diberi kabar soal hasil tangkapan hari itu. Dan rindu yang dibiarkan terlalu lama bisa berubah menjadi luka. Luka yang tidak berdarah, tapi menganga pelan-pelan. Di balik dinding rumah kecil itu, 2 hati yang dulunya satu, kini mulai menjauh tanpa suara.
Langit sore tampak oranye keemasan saat Putra kembali duduk di pinggir danau. Rumput ilalang bergoyang pelan diterpa angin. Ia duduk bersandar di batang pohon. Joran kayu terpancang di depannya. Mata memandang kosong ke permukaan air yang tenang. Ikan-ikan pun seperti enggan mendekat. Tapi Putra tak peduli. Ia bukan benar-benar ingin menangkap ikan. Ia hanya ingin jauh dari rumah. Jauh dari pertanyaan, jauh dari rasa malu sebagai suami yang kehilangan pekerjaan. Setiap hari rutinitasnya sama. Bangun pagi, sarapan seadanya yang disiapkan Dahlia, lalu membawa tas ransel berisi peralatan pancing. Ia pergi tanpa banyak kata. Tanpa mencium dahi istrinya seperti dulu, tanpa peluk singkat atau tatapan hangat. Dan ketika matahari mulai tenggelam, ia baru pulang. Lelah, bau matahari, dan kadang tanpa satupun ikan di tangan. Dahlia tidak langsung protes. Awalnya ia mengerti. Ia tahu Putra sedang terluka. Ia tidak ingin menambah beban. Tapi semakin hari, rasa dimengerti itu berubah menjadi pertanyaan yang menghimpit dadanya. Mengapa harus memancing setiap hari? Mengapa harus pergi sejauh itu untuk menenangkan diri? Mengapa rumah ini tak cukup untuk membuatnya nyaman? Malam demi malam, Dahlia mulai merasakan kehampaan. Di tempat tidur, tubuh Putra hanya rebah dia membelakangi. Tak ada percakapan ringan, tak ada tangan yang menyentuh. Bahkan sekadar terima kasih sudah menyiapkan makan pun tak terdengar. Dan yang paling menyakitkan adalah tak ada lagi malam-malam hangat di pelukan suaminya. Dahlia bukan wanita yang menuntut banyak. Ia tidak pernah meminta suaminya membawa uang banyak. Ia tidak rewel soal belanja atau perhiasan. Tapi yang ia butuhkan hanyalah kehadiran, sentuhan, perhatian kecil yang dulu membuatnya merasa berharga. Suatu malam saat Putra tertidur lebih cepat, Dahlia duduk di pinggir ranjang, menatap wajah suaminya yang tampak lelah. Matanya sembab, ada lingkar hitam di bawahnya. Tapi yang membuat hati Dahlia nyeri adalah, meski Putra ada di sampingnya, rasanya seperti sedang sendiri. Ia mencoba membangunkan Putra pelan, menyentuh lengannya dengan ragu. "Mas," bisiknya, "kamu masih bangun?" Putra menggeliat sedikit. "Capek banget, tidur dulu ya," katanya setengah sadar, lalu membalikkan badan. Dahlia menarik napas panjang. Ia tidak marah, tapi air mata mulai turun pelan-pelan. Ia merasa tak lagi diinginkan. Keesokan paginya, suasana meja makan hening. Putra makan terburu-buru, lalu mengangkat ransel dan bersiap berangkat. "Mas," Putra menoleh sekilas. "Kamu mau mancing lagi?" "Iya, gak lama kok. Nanti sore pulang," jawab Putra cepat. Dahlia tidak menahan. Ia hanya mengangguk pelan, lalu kembali ke dapur. Tapi hatinya mulai terbelah. Ia mulai merasakan ada yang tidak baik-baik saja. Hari demi hari berlalu, dan Putra tetap dengan danau dan jorannya. Sementara di rumah, Dahlia mulai lebih banyak diam. Ia tidak lagi menyambut Putra dengan tawa, tidak menyiapkan teh hangat seperti biasanya. Bahkan ia sering sudah berbaring di kamar sebelum suaminya pulang. Namun Putra tetap tak peka. Baginya semua masih wajar. Ia pikir saat keadaan membaik, semua akan kembali seperti semula. Sampai akhirnya suatu malam saat Putra pulang lebih awal dan mencoba mendekat, Dahlia menjauh pelan. "Jangan sekarang," ucapnya datar. Putra heran, tapi ia tidak banyak bertanya. Ia pikir itu hanya karena istrinya lelah. Padahal di balik itu, hati Dahlia mulai retak. Retak yang tak terlihat tapi terasa tiap kali mereka hanya tidur bersebelahan tanpa saling menyapa. Retak yang makin lebar karena Putra terlalu sibuk menyembuhkan lukanya sendiri, sampai lupa bahwa istrinya juga sedang menahan sakit yang sama. Dan ketika dua orang saling menyimpan luka tanpa pernah saling melihat, jarak pun tercipta. Jarak yang tak bisa diukur dengan kilometer, tapi bisa dirasakan dari tatapan yang hampa, dari sentuhan yang hilang dan dari rindu yang tak pernah terucap. Udara malam terasa lengang.
Di luar, suara jangkrik bersahutan, berpadu dengan detak jam dinding yang monoton. Di dalam kamar, lampu temaram menyinari sebagian wajah Dahlia yang berbaring membelakangi Putra. Ia mengenakan daster panjang berwarna peach, rambutnya dikepang rapi, tapi sorot matanya kosong, menatap dinding tanpa benar-benar melihat. Putra baru selesai mandi. Wangi sabun masih tersisa di kulitnya. Ia naik ke tempat tidur dengan langkah pelan, lalu berbaring menghadap Dahlia. Sudah lama mereka tidak benar-benar berdekatan. Malam itu, Putra mencoba. Ia rindu istrinya. Ia rindu kehangatan yang dulu selalu menjadi pelabuhan ketika dunia terasa terlalu berat. Dengan lembut, tangannya meraih pinggang Dahlia. Ia membisikkan nama istrinya pelan, seolah takut merusak keheningan. Tapi saat ia hendak mendekat, Dahlia menghindar. Ia menarik selimut hingga ke dada, lalu berkata tanpa menoleh, "Kamu cuma ingat aku kalau lagi butuh ya?" Putra terdiam. Ucapan itu seperti tamparan. Ia tidak menyangka. Ia pikir semua baik-baik saja. Ia pikir selama ia pulang dan makan di rumah, berarti semuanya masih dalam kendali. "Aku cuma capek," jawabnya, mencoba meredam emosi yang naik di dadanya. Dahlia menoleh, matanya berkaca-kaca. Tapi bukan karena amarah, melainkan karena terlalu lama memendam kecewa. "Capekmu tiap hari buat mancing, bukan buat mikirin kita." Putra tidak langsung menjawab. Ia menunduk, mencoba memahami, tapi juga merasa dituduh. Ia memang sering pergi memancing, tapi bukan karena ia melupakan rumah. Ia hanya ingin menenangkan diri. Tapi kata-kata itu terdengar lemah di kepalanya sendiri. Dahlia bangkit dari ranjang, berdiri di sisi tempat tidur dengan wajah tertunduk. "Kamu tahu nggak rasanya tidur sendiri padahal ada orang di sebelahmu? Rasanya kosong, Mas. Aku ada, tapi kayak nggak dianggap. Aku rindu kamu yang dulu, bukan yang sekarang, yang setiap hari pulang cuma bawa lelah dan diam." Putra mengangkat wajah, ingin berkata bahwa ia juga terluka, bahwa kehilangan pekerjaan membuat harga dirinya runtuh. Tapi suara itu tak keluar. Yang muncul hanya gumaman pelan. "Maaf." Dahlia menoleh. "Aku tahu kamu lagi berat, tapi aku juga butuh kamu. Bukan cuma fisiknya, tapi hatinya, perhatiannya, sentuhannya. Kamu pergi pagi-pagi, pulang malam, dan tiap malam cuma bilang, 'Capek.' Aku bukan tempat pelarian, Mas. Aku istrimu." Putra tertunduk. Ia merasa telanjang. Semua ketidakpekaannya disingkap dalam satu malam. Ia tidak pernah berniat menyakiti. Tapi ternyata diamnya selama ini membuat Dahlia merasa tak dianggap. Dahlia kembali duduk, tapi kali ini membelakangi Putra. Ia mengusap air matanya diam-diam. "Aku bukan marah karena kamu gak kerja. Aku marah karena kamu gak ngajak aku hadapi semua ini bareng-bareng," katanya lirih. Suara itu mengendap di dada Putra, membekas. Malam itu, mereka tidur dengan jarak yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini, keduanya tahu bahwa ada yang harus diperbaiki. Bukan hanya soal pekerjaan, tapi soal bagaimana mereka menghadapi kesedihan bersama. Putra menatap punggung istrinya dalam diam. Di dalam hatinya, ada rasa bersalah yang mengendap. Ia mulai menyadari bahwa kepergiannya setiap hari bukan sekedar mencari ketenangan, tapi juga bentuk pelarian dari kenyataan. Dan pelarian itu telah membuat seseorang yang mencintainya terluka. Ia memejamkan mata, tapi tidur tak juga datang. Di luar jangkrik masih bersuara, tapi di dalam kamar ada dua hati yang sama-sama gelisah, sama-sama rindu, tapi belum tahu bagaimana caranya menjembatani jarak yang telah terbentuk. Dan untuk pertama kalinya, Putra mulai merasa bahwa mancing setiap hari bukan lagi solusi, tapi justru bagian dari masalah yang lebih besar. Langit pagi tampak cerah, tapi hati Putra tetap mendung. Ia duduk di tempat biasa, pinggir danau yang sudah sebulan menjadi pelariannya. Air danau tampak tenang, memantulkan bayangan pohon-pohon di sekitarnya. Tapi di dalam kepala Putra, gelombang mulai bergerak. Joran pancingnya tergeletak begitu saja.
Tali nilon dibiarkan longgar tanpa umpan. Hari itu Putra tidak benar-benar berniat memancing. Ia hanya butuh duduk, butuh diam, butuh memikirkan semua hal yang selama ini ia abaikan. Ia teringat wajah Dahlia saat pertama kali mereka pindah ke rumah ini. Wajah bahagia yang selalu menyiapkan makan pagi, memandikan pakaian dengan sabun batangan, menjemur sambil bersenandung kecil. Ia teringat suara lembut Dahlia saat membacakan doa sebelum tidur, dan caranya menyentuh rambut Putra ketika ia pulang kerja dulu. Tapi sejak ia kehilangan pekerjaan, semua itu perlahan menghilang. Bukan karena Dahlia berubah, tapi karena ia sendiri yang menjauh. Putra menunduk, dadanya berat. Mancing setiap hari ternyata bukan solusi, hanya semacam penundaan. Dan ketika Dahlia menolaknya semalam, itu bukan sekadar penolakan untuk mantap-mantap. Itu adalah isyarat bahwa hatinya sudah mulai retak. Ia mengangkat joran, menggulung tali perlahan, lalu berdiri. Hari masih panjang, tapi untuk pertama kalinya sejak dipecat, ia ingin pulang lebih cepat. Saat sampai rumah, suara televisi dari ruang tengah terdengar pelan. Dahlia duduk di sofa, memegang sapu lidi kecil. Ia menyapu pelan karpet ruang tamu tanpa benar-benar fokus. Ketika melihat Putra datang lebih awal, ia sempat tertegun. Putra meletakkan tas pancingnya di lantai. Ia tidak langsung bicara. Ia hanya duduk di kursi seberang, menatap istrinya yang terlihat lelah tapi tetap cantik dalam balutan daster sederhana. Beberapa detik hening. Hanya suara kipas angin yang menderu pelan. Lalu Putra membuka suara. "Maaf ya." Dahlia menoleh, kaget. "Maaf kenapa?" Putra menarik nafas. Ia tidak ingin merangkai kalimat yang rumit. Ia hanya ingin jujur. "Maaf karena aku terlalu sibuk mikirin diriku sendiri. Aku takut dibilang gagal. Aku takut kamu kecewa sama aku. Makanya aku pergi terus. Mancing. Gak tahu harus ngapain lagi." Dahlia meletakkan sapunya. Matanya mulai memerah. Putra melanjutkan. "Aku ngerasa gak pantas. Gak bisa jaga rumah. Gak bisa kasih uang. Bahkan gak bisa jadi suami yang kamu harapkan." Dahlia menggeleng pelan. Suaranya bergetar. "Jangan bilang gitu. Aku gak pernah minta kamu harus jadi sempurna. Aku cuman pengen kamu ada." Putra menunduk. "Aku pikir kalau aku gak bisa kerja, setidaknya aku bisa gak ganggu kamu. Tapi ternyata aku malah ninggalin kamu." Dahlia mulai menangis. Ia bangkit dari kursinya, lalu duduk di lantai depan suaminya, memegang tangan Putra erat-erat. "Aku juga salah. Aku terlalu diam. Aku ngambek. Aku cuek. Aku marah. Tapi aku gak ngomong. Aku pikir kamu peka. Ternyata kamu juga bingung." Putra menggenggam tangan istrinya. Hangat. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, mereka saling menatap. Tanpa kemarahan, tanpa gengsi. Hanya dua orang yang sama-sama terluka dan akhirnya memilih untuk saling terbuka. "Aku kangen kamu," ucap Dahlia pelan. "Yang dulu suka peluk aku dari belakang pas aku lagi masak. Yang suka isengin aku di kamar. Yang suka ngelus kepala aku pas aku tidur." Putra tersenyum tipis. Senyum yang lama tak muncul. Ia menarik Dahlia ke pelukannya. "Aku kangen semuanya juga." Hari itu mereka tidak membahas pekerjaan, tidak membahas uang, tidak membahas masa depan. Mereka hanya duduk di lantai, bersandar satu sama lain, saling memeluk dalam diam. Dan diam yang satu ini bukan karena jarak, tapi karena hati mereka akhirnya bertemu lagi.
Sejak malam itu, suasana di rumah Putra dan Dahlia berubah perlahan. Bukan drastis, tapi terasa. Setiap pagi saat Putra membuka mata, aroma teh hangat sudah menyambut dari dapur. Dan yang lebih penting dari teh itu adalah senyum Dahlia yang kini kembali hadir seperti dulu. Bukan senyum basa-basi, tapi senyum yang hangat, tulus, dan menyemangati. Putra pun mulai berubah. Ia tak lagi pergi ke danau setiap hari. Ia lebih sering duduk di ruang tamu bersama laptop tua mereka. Di layar itu, ia menulis ulang CV yang dulu sudah lama tak disentuh. Dahlia duduk di sampingnya, membantu memilih kata, memperbaiki ejaan, bahkan kadang mengusulkan tambahan pengalaman yang sempat ia lupakan. "Mas, kamu tulis juga ya, pernah jadi ketua panitia seminar di kantor? Itu keren loh," ujar Dahlia sambil mengetik cepat. Putra tersenyum malu. "Ah, itu mah kecil. Justru itu yang nyariin perusahaan, yang punya inisiatif," jawab Dahlia mantap. Mereka juga mulai rutin mencari lowongan. Dahlia membuat daftar perusahaan yang membuka rekrutmen, lengkap dengan deadline pengiriman lamaran. Ia tempel di pintu lemari es. Setiap kali ada yang sudah dikirim, ia beri tanda centang merah. Minggu pertama, Putra semangat. Ia ikut webinar gratis, update akun LinkedIn, bahkan sempat ikut pelatihan daring tentang strategi pemasaran. Tapi minggu kedua, belum juga ada balasan. Beberapa email hanya berisi penolakan, dan sisanya senyap. Dahlia tahu suaminya mulai goyah. Ia melihat tatapan kosong Putra makin sering muncul di malam hari. Tapi ia tak membiarkan suaminya karam dalam kekecewaan. "Yang penting kamu terus usaha. Allah nggak tidur," bisiknya sambil menyenderkan kepala di bahu Putra. Malam-malam mereka pun kembali hangat. Bukan hanya karena obrolan ringan dan candaan kecil, tapi juga karena tubuh mereka mulai saling merindukan. Dahlia tak lagi menjauh. Ia tahu Putra sedang berjuang, dan ia ingin menjadi bagian dari perjuangan itu, bukan penghalangnya. Namun seiring waktu, kegagalan demi kegagalan membuat Putra kembali gelisah. Suatu sore, ia duduk di teras dengan tangan memegang surat penolakan yang baru saja masuk email. Pandangannya kosong, bibirnya terkatup rapat. Dahlia keluar membawa 2 gelas teh. Ia duduk di samping suaminya, menatap wajah Putra dengan lembut. "Mas, kamu nggak harus jadi pegawai, Mas." "Maksudnya?" "Ya, siapa tahu rezekimu bukan jadi karyawan lagi. Siapa tahu Allah punya rencana lain." Putra mengangkat alis. "Rencana apa?" Putra tersenyum. "Belum tahu, tapi siapa tahu." Putra menghela nafas. Dalam hati ia bertanya-tanya, apa mungkin ia tak punya modal, tak punya jaringan luas? Tapi entah mengapa kata-kata Dahlia menenangkan, seolah memberi isyarat bahwa kegagalan ini bukan akhir dari segalanya. Malam itu, saat mereka rebah bersama, Dahlia memeluk Putra lebih erat dari biasanya. Wajahnya bersandar di dada suaminya, mendengar detak jantung yang pelan tapi pasti. "Mas, aku bangga loh sama kamu." Putra terkesap. "Bangga?" "Iya, karena kamu gak nyerah." Putra terdiam. Matanya mulai panas. Ia menarik tubuh Dahlia lebih dekat, mencium keningnya pelan. Di tengah kegelapan malam, dalam keheningan kamar sempit itu, semangat yang nyaris padam perlahan menyala lagi. Dan cinta, sekali lagi, menjadi alasan untuk tetap bangkit. Pagi itu, langit tak terlalu cerah. Tapi Putra tetap berangkat ke danau. Bukan karena ingin lari dari kenyataan, tapi karena ingin menenangkan pikiran sebentar. Sudah sebulan lebih ia mencoba melamar kerja ke sana-sini, namun belum ada hasil. Dan meski Dahlia selalu menyemangati, di dalam hatinya masih ada sedikit keraguan. Ia duduk di tempat biasa, melempar kail dengan gerakan yang hafal di luar kepala. Angin menyapu permukaan air, menciptakan riak kecil yang damai.
Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya datang dan duduk tak jauh darinya. "Pancingnya bagus, Mas," sapa pria itu ramah. Putra menoleh. Ia mengangguk sopan. "Alat lama, Pak, tapi masih bisa diandalkan." Mereka pun mengobrol ringan. Dari nama umpan, jenis joran, hingga teknik casting. Putra menjelaskan dengan semangat. Tangannya bergerak lincah menunjuk bagian-bagian alat pancing yang ia pakai. Pria itu terlihat antusias, bahkan mencatat beberapa tips di kertas kecil. "Saya baru mulai belajar mancing, Mas," katanya sambil tersenyum. "Tapi bingung milih alat yang cocok." Putra tersenyum balik. Ia membuka tas ranselnya, mengeluarkan joran bekas yang sudah lama tidak dipakai. "Ini saya ada 1 joran cadangan. Udah agak lama, tapi masih bagus. Kalau Bapak mau, pakai aja dulu." Pria itu tertegun. "Serius, Mas?" "Iya, nggak usah bayar. Yang penting bisa kepake." Pria itu berterima kasih berkali-kali. Mereka pun melanjutkan obrolan hingga siang, lalu berpisah dengan saling tukar nomor. Saat perjalanan pulang, langkah Putra terasa lebih ringan. Di benaknya terlintas sesuatu. Ia teringat betapa banyak alat pancingnya yang tak terpakai. Dan betapa banyak orang yang ingin belajar mancing, tapi bingung harus beli apa. Sesampainya di rumah, ia langsung duduk di meja makan sambil membuka laptop. "Mas, ada apa?" tanya Dahlia sambil membawa segelas teh. Putra menatap istrinya dengan sorot mata yang tak biasa. "Aku kepikiran buka toko alat pancing." "Toko?" "Online dulu, modal kecil. Tapi aku bisa jual barang bekas punyaku. Bisa juga jadi tempat sharing. Banyak loh orang baru belajar mancing tapi bingung beli alatnya." Dahlia tidak banyak tanya. Ia tahu saat Putra bicara dengan cahaya di matanya, itu pertanda baik. "Ya udah, ayo kita coba." Malam itu mereka mulai menyusun rencana. Dahlia membuatkan akun media sosial, memotret alat-alat pancing milik Putra, menulis deskripsi, lalu mempostingnya satu persatu. Ia bahkan mendesain logo sederhana, lengkap dengan nama Pancingan Putra. Beberapa hari pertama tak ada yang beli, tapi komentar mulai berdatangan. Ada yang tanya harga, tanya kualitas, bahkan minta rekomendasi. Putra dengan sabar menjawab satu persatu. Ia merasa senang bisa berbagi ilmu, bukan hanya menjual. Minggu kedua ada 1 pembeli, lalu 2, lalu 5. Satu demi satu transaksi masuk. Putra mulai merapikan rak-rak kecil di sudut rumah sebagai tempat stok barang. Dahlia membuatkan pembukuan sederhana di buku tulis bekas. Mereka bahu-membahu. Seperti dulu saat baru menikah dan mengisi rumah dengan perabotan seadanya. Dan yang paling mengharukan adalah ketika seorang pelanggan datang langsung ke rumah. Ia membawa 2 temannya dan mereka belanja sambil ngobrol santai di teras. "Keren, Mas, tokonya. Jadi pengen mancing terus," kata salah satu pembeli. Putra hanya tersenyum, tapi dalam hatinya ia merasa hidup lagi. Malam harinya saat mereka rebah di tempat tidur, Dahlia memeluk Putra dari belakang. "Aku senang kamu nemu jalanmu sendiri." Putra menggenggam tangan istrinya. "Kalau bukan karena kamu, aku mungkin masih duduk di danau itu tiap hari tanpa arah." Dahlia mencium pundaknya pelan. "Yang penting sekarang kamu udah nemu tempat baru buat bertarung." Putra menoleh, menatap wajah istrinya. "Dan kamu tempatku pulang." Mereka tersenyum, lalu saling mendekat, membiarkan kehangatan tubuh menjadi bahasa yang tak perlu diucap. Tak ada lagi dingin, tak ada lagi jarak. Yang tersisa hanya cinta yang tumbuh kembali di antara rak-rak kecil berisi kail, senar, dan joran. Cinta yang disulam dari kesabaran dan disiram dari keyakinan bahwa rezeki tak selalu datang dari gaji bulanan. Kadang ia datang dari tempat yang tak terduga. Seperti danau sunyi yang dulu hanya jadi pelarian, kini justru membuka jalan. Waktu berjalan pelan namun pasti. Toko alat pancing yang dulu hanya berawal dari rak kecil di sudut rumah, kini mulai tumbuh.
Beberapa pelanggan tetap bahkan menyarankan Putra untuk membuka lapak fisik. Dan benar saja, di bulan ketiga mereka menyewa kios kecil dekat gang utama, tak jauh dari rumah. Warna cat hijau daun menyambut siapa saja yang lewat. Dengan tulisan sederhana, pancingan Putra, alat pancing lengkap dan ramah di kantong. Hari-hari Putra kini lebih sibuk, tapi bukan sibuk yang menjauhkan, melainkan sibuk yang justru makin mendekatkan. Ia bangun pagi bersama Dahlia, menyiapkan barang-barang, mengecek stok, lalu berangkat bersama menuju kios. Dahlia yang dulu hanya sibuk di dapur, kini mulai akrab dengan pembukuan, mencatat transaksi, bahkan menanggapi pesan-pesan pelanggan di media sosial. Sesekali, saat kios sepi, Putra menatap Dahlia dari balik etalase. Senyumnya masih sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. Tapi kini ada sesuatu yang berbeda. Pancaran tenang dari seorang istri yang tahu betul bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Putra merasa bersyukur. Ia tahu kalau bukan karena Dahlia, mungkin ia masih tenggelam dalam danau luka yang dingin dan dalam. Tapi perempuan itu, dengan kelembutannya, telah menariknya kembali ke daratan, mengajaknya berdiri dan menemaninya berlari meski kaki mereka sama-sama goyah. Kini malam-malam mereka tak lagi dingin. Dahlia tak pernah lagi membelakangi Putra di tempat tidur. Sebaliknya, ia sering menyusup ke dalam pelukan suaminya, menyandarkan kepala di dada yang dulu terasa jauh, kini terasa menjadi miliknya seutuhnya. "Mas," bisiknya suatu malam ketika mereka baru saja menyelesaikan reka pesanan untuk pengiriman besok. "Iya," jawab Putra sambil mematikan lampu meja. "Aku seneng banget kamu berhenti mancing tiap hari." Putra terkekeh pelan. "Tapi sekarang malah jualan alat pancing." "Ya, beda. Dulu kamu mancing buat kabur, sekarang kamu jualan buat maju." Putra menarik istrinya ke pelukannya. Tubuh Dahlia terasa hangat dan nyaman, seperti selimut yang selalu dirindukan setelah hari panjang. "Sekarang kamu bukan cuma suamiku," lanjut Dahlia, suaranya pelan di dada Putra, "tapi juga kebanggaanku." Putra mengecup kening istrinya. "Dan kamu alasan kenapa aku bisa sampai sini." Malam itu mereka tidak bicara panjang. Tak ada rencana besar, tak ada impian muluk. Hanya keheningan yang indah dan canda ringan di antara belayan yang tak lagi asing. Ketika Putra mengajak Dahlia untuk mantap-mantap, ia tak perlu lagi ragu atau berharap-harap cemas. Dahlia menyambutnya dengan senyum yang dalam. Sebuah senyum yang penuh cinta, penuh penerimaan, penuh gairah seorang istri yang bangga pada suaminya. "Aku siap kapanpun kamu mau, Mas," bisiknya hangat. "Karena sekarang hatiku tenang." Dan malam itu, mereka tak lagi hanya berbagi tubuh, tapi berbagi seluruh rasa yang sempat tercacar oleh waktu dan ujian. Pagi-pagi esoknya kios dibuka lebih awal. Putra menyiapkan rak baru. Dahlia menyusun barang sambil menyapa pelanggan yang mampir. Di antara joran, senar, dan umpan, ada sepasang suami istri yang tak hanya menjual alat pancing, tapi juga menjual kisah ketangguhan. Kisah cinta yang sempat koyak, tapi dijahit kembali dengan benang pengertian dan dukungan tanpa syarat. Dan sejak saat itu, tak ada lagi kata ngambak. Yang ada hanya cinta yang tumbuh setiap hari seperti toko kecil mereka yang pelan-pelan menjadi besar.